Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawati Tiar. Kali ini aku akan review produk yang bener-bener viral banget. Aku yakin hampir semua orang tahu tentang produk ini. Dan akhirnya aku ikut coba. Ada dua produk yang viral banget yang bakal aku bahas di sini, yaitu dari sunscreennya Faceology dan juga moisturizernya Skora. Aku akan full review untuk kedua produk ini, nanti bakal kita lihat ya, apakah bener-bener worth the hype, apakah overrated, apakah emang beneran bagus atau biasa aja. So, mari kita bahas produknya ya. Kalau kamu hanya ingin tahu salah satu review dari produk ini, misalnya kamu cuma pengen tahu review si Skora atau kamu cuma pengen tahu review si sunscreennya Faceology, aku udah bikin lompatan waktu atau timestamps-nya, kamu bisa lihat di bawah atau di kolom deskripsi juga udah aku bikinin ya. Jadi kamu bisa loncat aja ke bagian video yang mau kamu ketahui. Oke, jadi pertama aku mau membahas tentang moisturizernya Skora dulu ya, dengan nama lengkap Skora 5% Niacinamide Hydra Moist Gel. Sebelumnya waktu awal banget dia launching itu, dia tuh langsung dengan ukuran yang besar, ukurannya tuh 100 ml. Nah sekarang tuh dia udah ada mini size-nya, jadi untuk mini size atau ukuran kecilnya dia bentukannya jar seperti ini. Tapi walaupun dikatakan mini size atau travel size, ini isinya masih termasuk banyak ya buat sebuah moisturizer. Karena ini yang ukuran kecilnya juga dia isinya ada 40 ml. Sebenarnya ya wajar ya, karena dia full size-nya juga emang 100 ml. Buat yang mini size ini harganya sekitar kurang lebih 32 ribuan. Sedangkan kalau yang full size 100 ml itu harganya 59 ribuan. Kalau kamu mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, jadi untuk kemasannya dia tuh bentukannya jar plastik. Aku ngerasa untuk bagian tutupnya tuh plastiknya lumayan rada tipis ya. Tapi plastik di bodinya ini lumayan lah ya, lumayan kokoh, nggak setipis si penutupnya ini. Nah, dia juga udah dilengkapi dengan spatula, dan aku suka sama penutup pelapisnya ini karena pengait atau kailnya itu dia tuh kayak melengkung lebih tinggi, jadi gampang buat ditarik gitu. Untuk highlight ingredients dari produknya, jadi di sini tuh dia mengandung fermented honey, detox, lumiflora peony, cafe silane, dan witch hazel. Untuk klaimnya, ini klaimnya adalah melembabkan, mencerahkan, dan juga perfecting makeup. Produknya tidak mengandung parfum dan tidak mengandung alkohol, jadi bisa dipakai buat kulit kamu yang sensitive skin. Dan produknya juga nggak ada wanginya. Untuk teksturnya gel yang bening, kelihatannya kayak agak pekat, tapi ketika di blend tuh bener-bener langsung melts banget dan kesannya tuh bener-bener basah. Walaupun dia tuh basah, tapi kalau menurut aku dan kalau di kulit aku ya, ini tuh butuh sedikit waktu buat meresap, jadi bukan yang instan langsung meresap gitu sih, enggak ya. Ini tuh pas baru banget di-apply, ketika belum bener-bener ngeset sempurna, ada perasaan sedikit lengket, tapi ketika ditungguin sekitar kurang lebih 7 menitan, pokoknya udah bener-bener meresap sempurna, ini nggak ada perasaan lengket lagi. Dan untuk finish dari moistnya ini adalah matte. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, untuk review atau feel dari pelembab ini di kulit aku yang normal cenderung dry skin, pas awal first apply itu sebenarnya dia ada kasih efek lembab yang ringan. Tapi aku ngerasa si moisturizer ini tuh lembabnya termasuk yang nggak tahan lama dan termasuk yang cepat menguapnya. Jadi kalau buat di kulit aku ini tuh lumayan masih kurang ya untuk lembabnya. Ini tuh kalau di kulit aku lebih enak dipakai di pagi atau di siang hari karena tuh feelsnya bener-bener nyaman banget, ringan banget, dan dia juga ada kemampuan nahan minyaknya, jadi bener-bener gak makin berminyak. Aku mau sharing pengalaman aku pas bener-bener first day, hari pertama banget, first time banget pas aku nyobain si pelembabnya Skora ini. Jadi pas awal banget apply, aku ngerasa di bagian pipi, terutama yang pori-pori ini tuh agak sedikit perih, tapi itu tuh cuman menit-menit awal aja sih. Dan ternyata pas aku coba di pemakaian kedua dan seterusnya, ternyata udah nggak ada reaksi perih lagi sama sekali. Mungkin pas aku pakai keadaan kulit aku lagi agak sensitize atau sensitif, aku juga kurang tahu. Tapi balik lagi ya, respon kulit tiap orang tuh bakal beda-beda banget ya terhadap skincare, karena sekali lagi skincare itu personal dan cocok-cocokan. Kalau di kamu gimana pengalaman pertama kali pakai si Skora ini? Bisa sharing di kolom komentar ya. Kalau untuk mencerahkannya aku belum bisa ngomong banyak ya, soalnya aku belum ngabisin juga produknya. Tapi kalau untuk mencerahkan dan memudarkan bekas jerawat, biasanya aku lebih memilih produk serum yang emang fokusnya untuk brightening, kayak misalnya niacinamide 10%, 3% tranexamic acid, dan lainnya. Tapi intinya produk ini tuh sama sekali nggak bikin kusam, nggak bikin berminyak, nggak bikin berat gerah gitu, pokoknya nyaman banget dan ringan banget.
So, menurut aku untuk moisturizernya Sephora ini lebih cocok untuk kamu yang kulitnya oily sampai very oily skin. Kalau kulit kamu sama kayak aku, cenderung ke kering, ini bakal lumayan kurang sih lembabnya. Kecuali kalau kamu emang nyari pelembab yang ringan buat dipakai siang hari. Untuk cara pemakaiannya, ini bisa dipakai untuk pagi dan malam hari, bisa dipakai juga setiap hari. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, Kak bisa nggak dipakai setelah eksfoliasi atau setelah retinol? Sebenarnya tergantung ke toleransi kulit kamu. Kalau misalnya kamu pakai dan layer ternyata bagus, nggak nimbulin efek negatif, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau menurut aku dan kalau di kulit aku yang cenderung kering, biasanya kan kalau eksfoliasi atau pakai retinol tuh kulit jadi berasa lebih kering. Ini di kulit aku sih bakal kurang ya. Jadi aku pribadi sih bakal pakai moisturizer yang thick atau yang bener-bener lembab kalau misalnya habis eksfoliasi atau retinol. Oke, selanjutnya terakhir untuk produk yang bener-bener viral banget yang bakal aku bahas adalah dari sunscreennya Festology dengan nama lengkap Festology Triple Care Sunscreen Hybrid Technology SPF 40 PA+++. Aku kayaknya ngerti dan paham sih kenapa sunscreen ini tuh bener-bener viral dan banyak banget yang pakai. So, bakal aku bahas ya untuk poin-poinnya. Pertama untuk kemasannya dulu. Pas kamu beli, kamu bakal dapet boxnya. Boxnya bentukannya kotak, depannya transparan, dan dia tuh kayak ada stiker tulisan Festology. Aku pribadi suka dengan boxnya, kelihatannya kayak simple, sleek, dan ukurannya tuh bener-bener pas banget sama produknya. Informasi dari produknya juga udah lengkap dan jelas banget di kemasannya. Untuk produknya sendiri bentukannya tuh plastik yang kokoh dan sedikit keras, tapi masih gampang sih buat ngeluarin produknya ya. Nah, ini tuh dia isinya ada 40 ml, tapi menurut aku untuk isi 40 ml ini kemasannya lumayan besar ya. Tuh, kamu bisa lihat ini segenggam tangan aku. Dan karena bentukannya oval ini, jadi otomatis produknya tuh nggak bisa diberdiriin di atas meja rias, kecuali kalau kamu ada kayak rak kecil, nah itu baru bisa ditaruh di situ biar produknya tuh berdiri. Untuk harganya sih sekitar kurang lebih 70 ribuan ya, kadang-kadang mereka juga suka ada diskon. So, buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Untuk klaimnya, selain untuk melindungi kulit dari paparan buruk sinar matahari, ada klaim tambahan lainnya. Jadi, sunscreen ini tuh bisa untuk brightening dan untuk calming juga. Karena di sini untuk highlight ingredients-nya, produknya di sini mengandung niacinamide, tranexamic acid, white tan, dan untuk agent calming-nya di sini dia ada Cica, Mugwort, dan Siri Calm. Produknya ini tidak mengandung alkohol dan tidak mengandung parfum, jadi bisa dipakai buat yang kulitnya sensitif juga. Kalau produknya tuh dicium dari depan hidung banget, aku bisa mencium ini tuh kayak ada wangi sedikit banget, kayak sedikit minty. Dan ada wangi dari komposisinya juga, cuman intinya tuh soft banget, sama sekali nggak mengganggu. Untuk teksturnya pas baru banget dikeluarin tuh dia tuh kayak lotion yang kelihatan agak thick, tapi ternyata surprisingly pas di blend tuh feelsnya tuh langsung melts dan bener-bener light banget, ada kesan basahnya juga. Ini tuh dia teksturnya tuh bener-bener putih pekat dan pas di blend tuh warna putih-putihnya juga nggak langsung hilang. Tapi kalau buat aku pribadi termasuk gampang di blendnya gitu sampai putih-putihnya tuh hilang. Cepat meresap dan nggak lengket di kulit. Kalau video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Finishnya ini tuh natural glow yang cakep banget kelihatannya. Walaupun ini tuh kelihatannya kayak glowy, tapi pas dipegang tuh sama sekali nggak ada kesan beceknya. Dan di sini bisa kamu lihat juga bahwa produk ini tuh ada sedikit white cast-nya, tapi jangan khawatir, lama-lama white cast atau putih-putihnya tuh bakal turun kok seiring beberapa menit. Tapi aku pribadi justru suka sama kesan white cast-nya itu, karena kalau menurut aku tuh jadi kayak ada kesan ngasih tone up cerah yang natural banget, karena lama-lama warnanya juga turun, dan menurut aku sama sekali nggak dempul, nggak abu-abu, nggak lenong cemong, pokoknya bener-bener natural banget deh. Oke, untuk feel atau perasaan review dari sunscreennya ini di kulit aku yang cenderung ke dry skin. Jadi untuk sunscreen ini dia tuh ada kasih sedikit kelembaban yang ringan gitu ya. Bukan yang lembab banget, tapi overall sih garis besar pokoknya kerasa ada lembabnya gitu. Dan ketika aku tes di wajah aku yang bare face, sama sekali nggak pakai skincarean sebelumnya. Jadi bener-bener langsung pakai sunscreen ini, sama sekali nggak ada perasaan ketarik dan nggak bikin kulit kering juga.
Aku masih nyaman banget, pokoknya skip moisturizer pun langsung pakai ini masih enak banget. Apalagi kalau kulit kamu yang oily, menurut aku ini udah cukup banget, bisa banget skip moisturizer. Kalau untuk oil control menurut aku sih biasa aja ya, karena dari awal juga finishnya dia tuh natural glow. Makin lama dipakai aku ngerasa ada produksi minyak ya, cuman karena kulit aku tuh cenderung kering, jadi oilnya tuh masih termasuk yang minim dan masih wajar banget. Cuma intinya kalau menurut aku ini tuh bukan tipe yang super duper nahan minyak, itu enggak sih kalau menurut aku ya. Dan ini tuh sunscreennya nggak kusam di aku. Oh iya, sunscreen ini juga feelsnya bener-bener ringan dan nyaman banget ya, pokoknya nggak gerah, nggak sumuk. So, menurut aku untuk sunscreennya Facetology ini tuh masih bisa banget dipakai untuk all skin types, termasuk untuk kulit yang sensitive skin. Oke, jadi itu dia 2 review produk yang bener-bener viral banget dari moisturizernya Skora dan juga sunscreennya Facetology. Kalau misalnya kamu udah pernah nyobain produknya, boleh sharing juga di kolom komentar ya kalau di kamu gimana pengalamannya. Jadi segitu dulu video dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you!